wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Setiani dengan akhiran NIM 053. Di sini saya akan menjelaskan 8 teori karir menurut para ahli. Jadi adik-adik, teori yang pertama kita pelajari adalah teori karir menurut Holland. Nah, Holland itu sendiri menjelaskan bahwa karir adalah konsep bahwa individu memilih sebuah karir untuk memuaskan orientasi kesenangan pribadinya. Nah, selanjutnya konsep dasar teori karir menurut Holland. Nah, Holland sendiri menjelaskan bahwa upaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa pilihan karir sesuai dengan kepribadian mereka. Teori Holland berfokus pada kepribadian seseorang sebagai penentu dalam penemuan karir dan pengembangan karir. Selanjutnya, Holland mengemukakan apabila seseorang menemukan karir sesuai dengan kepribadiannya, maka seseorang itu akan menikmati pekerjaan dan bekerja lebih lama dibanding mereka yang bekerja tetapi tidak sesuai dengan kepribadiannya. Pengaplikasian teori Holland di sekolah yaitu guru membantu dan mendorong siswa dengan adanya 2 kelas IPA atau IPS sesuai dengan jurusan minat kuliahnya yang akan dimasuki nanti, di mana di sini akan membantu apakah akan masuk dalam 6 model, yaitu realistis, investigasi, artistik, sosial, konvensional, dan enterprising. Jadi adik-adik, yang kedua itu adalah teori karir menurut Wright and Factor. Nah, teori ini mengemukakan bahwa karir itu adalah perwujudan dari konsep diri. Selanjutnya, konsep dasar teori karir menurut Wright and Factor. Nah, teori ini adalah salah satu pendekatan secara rasional bisa menangani kesulitan yang dihadapi oleh diri klien, yang dimana dalam proses konseling dan menangani masalah dilakukan secara rasional. Penerapan teori karir Wright and Factor di sekolah yaitu dengan menekankan pemahaman diri melalui tes psikolog, dan penerapan pemahaman itu dalam memecahkan beberapa problem yang dihadapi, terutama yang menyangkut pilihan program studi atau bidang karir. Dan teori tentang pemetaan arah karir seseorang yang lebih menekankan pada kognitif dan rasional klien, artinya berpandangan pada kemampuan pikiran, prestasi untuk memilih karir yang didukung oleh kenyataan yang mendukung untuk memilih karir. Nah, yang ketiga itu adalah teori karir menurut Anne Roy. Nah, teori ini mengemukakan bahwa karir itu adalah pemilihan hubungan yang berdasarkan pada teori kepribadian. Selanjutnya ada konsep dasar teori karir menurut Anne Roy. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu adalah pelayanan. Maksudnya adalah psikolog klinis, pekerjaan sosial, konselor karir, perawat, pelayan, dan pembantu. Kemudian yang kedua ada kontak bisnis. Maksudnya adalah pekerjaan yang termasuk di dalamnya adalah emas, sales mobil, sales asuransi, dan sales profesional. Kemudian yang terakhir ada organisasi yang termasuk di dalamnya adalah orang-orang pemerintahan atau mereka yang melakukan manajemen di dalam perusahaan seperti gubernur, akuntansi, dan sekretaris. Cara pengaplikasian teori karir Android yaitu bisa diadakan asesmen tes kecerdasan dan hobi agar bisa mengetahui siswa mau mengarah kemana. Contohnya seperti pelayanan, kontak bisnis, organisasi, lapangan, budaya umum, teknologi sains, seni, dan hiburan. Nah, sekarang kita masuk pada teori yang keempat, yang dimana teori karir menurut Mark Safikas. Nah, teori ini berpendapat bahwa karir adalah kemampuan individu dalam beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan. Nah, selanjutnya ada konsep dasar teori karir menurut Mark Safikas. Yang pertama itu adalah karir concern. Teori ini berfokus terhadap salah satu penjuruan mengenai karir di masa depan yang merupakan hal utama dalam dimensi adaptasi karir. Kemudian yang kedua adalah karir kontrol. Yang dimaksud di sini adalah salah satu konstruk utama dalam pengembangan karir yang bertujuan untuk melihat individu sebagai produser dalam pengembangan diri mereka sendiri. Kemudian yang ketiga ada karir curiosity. Yang dimaksud di sini adalah rasa pengendalian mengenai karir yang menghasilkan inisiatif untuk belajar mengenai tipe-tipe pekerjaan yang mungkin akan dipilih oleh individu serta peluang-peluang kerja yang ada untuk mencapai pekerjaan yang diinginkan. Kemudian yang terakhir adalah karir confidence. Nah, di sini memiliki arti percaya diri terhadap karir. Dalam dimensi adaptasi karir, yang terakhir ini, Safikas menjelaskan bahwa individu membutuhkan kepercayaan diri untuk bertindak dalam karir mereka.
cara pengaplikasian teori karir Marsafikas di sekolah, yaitu guru BK harus melakukan pelatihan dengan dimensi mutu adaptasi karir, pengendalian karir, rasa ingin tahu dalam karir, dan percaya diri pada karir, sehingga guru dapat melakukan proses pelatihan tersebut agar siswa yang ingin menuju jenjang selanjutnya bisa tahu 4 karir tersebut dalam tugas peran BK bisa maksimal. Nah, kemudian yang kelima, teori karir menurut Hopok. Nah, teori ini berpendapat bahwa karir adalah kesadaran bahwa pekerjaan dapat memenuhi kebutuhan individu. Selanjutnya, konsep dasar teori karir menurut Hopok. Nah, di sini pemilihan jabatan dimulai dengan adanya kesadaran bahwa pekerjaan dapat memenuhi kebutuhan individu. Hal ini berlangsung terus-menerus sampai individu dapat memenuhi kebutuhannya. Pengetahuan tentang diri sendiri berpengaruh terhadap pemilihannya, dan hal ini diperkuat oleh pengetahuan tentang informasi jabatan. Pengaplikasian teori karir Hopok di sekolah, yaitu guru BK dapat membuat angket kepuasan dan ketidakpuasan terhadap pekerjaan. Nah, dari hasil tersebut banyak tidak terpenuhi karena faktor sosial atau ekonomi, maka hasilnya akan menunjukkan tingkat yang lemah. Maka diperlukan adanya perubahan agar nilai pekerjaan tersebut menjadi terpenuhi. Kemudian yang keenam, ada teori karir menurut Krumbolz. Nah, teori ini berpendapat bahwa karir adalah sesuatu yang sangat urgent dalam kehidupan seorang individu. Nah, selanjutnya konsep dasar teori karir menurut Krumbolz. Nah, di sini karir yang dapat direncanakan oleh seorang individu akan dipengaruhi oleh 4 faktor. 4 faktor inilah nantinya yang akan saling bersinergi dalam membentuk sebuah arah perencanaan karir bagi seorang individu, dan pada akhirnya ia memutuskan karir apa yang akan ia lalui. Nah, yang pertama itu adalah warisan genetik dan kemampuan khusus. Nah, yang kedua ada kondisi dan peristiwa lingkungan, dan yang ketiga pengalaman belajar, dan yang terakhir keterampilan pendekatan tugas. Dalam proses pelaksanaan bimbingan dan konseling karir dengan pendekatan social learning Krumbolz dalam menentukan pemilihan karir seseorang, seorang guru dapat juga dengan menggunakan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, identifikasi masalah. Dalam proses identifikasi masalah, konselor melakukan pendekatan pada klien agar klien mau bercerita tentang permasalahan pemilihan karirnya. Yang kedua, diagnosis. Berdasarkan data hasil dari identifikasi masalah, konselor menetapkan permasalahan klien. Yang ketiga, prognosis. Pada langkah ini, konselor menetapkan bantuan terhadap klien dalam menentukan pilihan karirnya. Kemudian treatment. Yang dimaksud dengan langkah ini yaitu proses bantuan yang akan diberikan kepada klien. Kemudian evaluasi. Langkah yang terakhir ini adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan teori yang telah digunakan oleh konselor. Kemudian yang ketujuh ada teori karir menurut Gisbert. Nah, di sini teori ini berpendapat bahwa karir adalah dalam pengembangan teorinya dan menggunakan beberapa konsep umum sebelum masuk pada konsep pokok. Nah, selanjutnya konsep dasar dari teori Ginzburg. Yang pertama itu adalah faktor emosional, mengambil peran yang penting dalam perkembangan karir. Kemudian yang kedua ada komponen yang dapat memberikan kontribusi pada pemilihan karir. Nah, yang ketiga dalam proposalnya Ginzburg menyatakan konsep mereka tentang orang dan pekerjaan. Beberapa implikasi teori Ginzburg di sekolah konseling karir diantaranya, yang pertama layanan informasi karir yang ditenggarai dapat membantu siswa dalam mengenal secara seksama arah minat dan kemampuan sejak masa fantasi hingga dapat direalisasikan di masa yang akan datang. Kedua, penyediaan berbagai informasi pekerjaan. Ketiga, jabatan dan karir, penyediaan papan media bimbingan. Yang keempat, penyediaan sumber-sumber informasi jabatan. Nah, teori karir yang terakhir adalah teori karir menurut Donald Edwin Shupart. Nah, teori ini berpendapat bahwa karir itu adalah setiap individu mempunyai kemampuan dan kompetensinya. Kemudian konsep dari teori ini adalah yang pertama personal atau psikologis yang berfokus pada cara individu memilih dan beradaptasi pada pilihannya. Kemudian yang kedua adalah sosial.
yang berfokus pada asesmen pribadi yang dilakukan oleh individu terhadap situasi ekonominya dan struktur sosial di mana ia bekerja dan tinggal saat ini. Cara pengaplikasian teori Donald Super yaitu yang pertama membuat angket, setelah itu menguji, dan siswa akan diberi layanan untuk mengembangkan konsep dirinya sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, diadakan tes kecerdasan dan hobi agar bisa mengetahui arah siswa ini kemana. Setelah mengetahui hasil tes tersebut, maka bisa dikelompok sesuai dengan pekerjaan yang diinginkan. Nah, itulah tadi beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.